Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia. Apa kabar nih anak-anak ibu di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Ibu, Bu Yona, kemudian ada Bu Eva, dan Bu Widya juga akan membantu anak-anak Ibu dalam mempelajari materi kimia tentang laju reaksi. Nah, fokus kita pada hari ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menghubungkannya dengan teori tumbukan. Anak-anak ibu di rumah, karena ini materi baru, jadi kita mulai dengan melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada reaksi seperti ini ya. Pasti kalian kenal ya dengan reaksi ini. Ini sering kita lihat di malam pergantian tahun atau di malam lebaran biasanya ya. Nah, kalau kita perhatikan ini juga merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia. Berapa lama kita butuh waktu untuk menghidupkan kembang api? Bisa kalian tentukan, pasti ada yang tahu ya. Paling lama itu 1-2 menit. Nah, coba kita perhatikan satu lagi. Ini juga contoh reaksi kimia ada dalam kehidupan. Ini reaksi perkaratan besi. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berapa lama reaksi kimia ini berlangsung? Nah, ini butuh waktu yang lama, bulanan atau mungkin juga puluhan tahun. Jadi dari gambar ini, anak-anak ibu pasti bisa menentukan bahwa ternyata reaksi kimia itu ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Jadi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia, itulah yang kita sebut dengan laju reaksi. Jadi bagaimana kita bisa menentukan suatu laju reaksi? Lihat dari bagaimana proses reaksi kimia itu berlangsung. Kalau dia berlangsung cepat, maka dikatakan reaksinya itu laju reaksinya itu besar. Kalau dia berlangsung lama, berarti laju reaksinya itu kecil. Kita akan melihat bagaimana proses reaksi itu berlangsung. Jadi reaksi kimia itu selalu terjadi dikarenakan adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, kita akan lihat ke teori tumbukan, ya, teori tumbukan. Jadi teori tumbukan itu berfungsi untuk melihat apakah suatu reaksi itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, seperti Ibu bilang tadi, bahwa reaksi kimia itu berlangsung bila terjadi pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Nah, ikatan itu tidak sembarang bisa putus. Nah, kapan ikatan kimia itu bisa putus? Kalau ada sesuatu yang bisa memutuskannya. Nah, bagaimana dia bisa putus? Dia bisa putus bila terjadi tumbukan efektif antara partikel-partikel atau zat yang bereaksi di dalamnya. Jadi, bila tumbukan efektif terjadi, maka ikatannya akan putus. Setelah ikatan putus, karena gerakan partikel juga bergerak di dalam zat, maka partikel itu akan mencari elektron lain untuk menjadi stabil, sehingga terbentuk senyawa yang baru. Nah, tumbukan efektif ini juga tidak bisa terjadi langsung. Jadi kalau partikel bergerak terus bersentuhan, belum juga dia bisa dikatakan menghasilkan satu tumbukan efektif. Jadi tumbukan efektif ini hanya bisa berlangsung bila ada 3 hal yang mempengaruhinya. Ya. Yang pertama itu adalah arah tumbukan. Bila zat-zat itu bergerak dengan arah yang berlawanan dan sejajar, maka kemungkinan besar tumbukan efektif akan terjadi. Bila dia bergerak dengan arah yang searah, maka tumbukan itu tumbukan efektif kemungkinan sulit terjadi karena dia tidak akan bertemu langsung. Nah, selain dari arah, juga yang pengaruhnya adalah energi tumbukan. Semakin besar energi yang dimiliki oleh suatu zat untuk bertumbukan, maka kemungkinan tumbukan itu semakin kuat
sehingga lebih mudah memutuskan ikatan. Semakin rendah energi yang dimilikinya, maka tumbukannya akan semakin lemah, sehingga sulit untuk memutuskan ikatan. Nah, yang ketiga, itu ada namanya frekuensi tumbukan. Nah, frekuensi ini berhubungan dengan jumlahnya. Bila tumbukan itu terjadi dalam jumlah yang banyak, walaupun energinya sedikit atau sedang misalnya, maka kemungkinan tumbukan efektif juga bisa terjadi. Tetapi bila frekuensinya sedikit, maka tumbukan efektif juga akan sulit terjadi. Jadi ini adalah tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan efektif. Bila tumbukan efektif sudah terjadi, maka insya Allah reaksi kimia itu akan mudah berlangsung. Nah, jadi cepat lambatnya suatu laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Yang pertama ada konsentrasi, kemudian ada suhu, luas permukaan, tekanan, dan katalis. Nah, pertama kita bahas dulu nih konsentrasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama gambarnya ada kendaraan yang ramai di jalan. Dan yang satu lagi kendaraannya sepi. Kira-kira di antara kedua gambar ini, manakah yang kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar? Ya, tentunya pada jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar. Hal ini berdasarkan konsepnya, semakin pekat konsentrasi suatu larutan, jumlah partikelnya akan semakin banyak. Tumbukan antara zat pelarut dan zat terlarut akan semakin besar, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Seperti halnya konsentrasi, dalam hal ini kendaraan ini mewakili banyaknya partikel zat bereaksi. Jadi semakin banyak partikel pada suatu tempat itu, maka kemungkinan terjadinya tumbukan lebih besar, sehingga reaksi akan semakin cepat terjadi. Nah, selanjutnya ada luas permukaan. Misalnya ada gula merah yang telah diiris-iris dan ada juga yang masih utuh. Kira-kira di antara kedua gula ini, manakah yang lebih cepat larut? Ya, tentunya gula merah yang telah diiris-iris yang lebih cepat larut. Kenapa? Karena pada gula yang masih utuh, luas bidang sentuhnya itu hanya terdapat pada beberapa saja. Sedangkan pada gula yang telah diiris-iris banyak terdapat luas-luas bidang sentuhnya, sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak dan reaksi semakin cepat terjadi. Dua faktor sudah kita lihat tadi, kita akan lihat faktor yang ketiga, ada suhu. Nah, anak-anak ibu di rumah pasti kalau melihat gambar ini langsung terasa haus ya. Nah, ini minuman yang sering kita nikmati di pagi atau sore hari. Nah, pasti juga kalian bisa membuat minuman ini. Nah, siapa yang tidak bisa? Ayo, siapa yang tidak bisa? Faizul nampaknya nih ya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat bagaimana cara mudah kita membuat secangkir minuman ini. Pasti biasanya kalau kita mau membuat minuman ini, kita menyediakan air panas dulu. Apa fungsi air panasnya? Pertama, supaya tehnya mudah larut, ya. Yang kedua, supaya gulanya juga mudah larut. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat teh dingin, esnya kapan kita masukkan? Di akhir. Nah, yang melakukan itu tandanya sudah paham dengan laju reaksi. Kenapa Ibu katakan sudah paham? Karena membuat teh dengan air panas, waktu yang kita butuhkan akan lebih cepat dibandingkan membuat teh dengan air dingin. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. Karena bila suhunya tinggi, maka energi kinetik suatu zat akan tinggi, sehingga gerakan partikel akan semakin cepat. Semakin cepat gerakan partikel, maka tumbukan yang terjadi akan semakin banyak, sehingga reaksi akan mudah berlangsung.
Jadi suhu mempengaruhi laju karena energi kinetiknya dari zatnya. Semakin tinggi suhu, energi kinetiknya semakin besar. Semakin rendah suhu, maka energi kinetiknya semakin kecil. Kita coba lihat faktor berikutnya. Faktor berikutnya ada tekanan. Nah, ini gambarnya semuanya menarik ya. Kalau melihat gambar yang ini, oh tadi kita langsung haus, ini langsung terasa lapar. Nah, karena ada makanan yang disajikan depan kita. Rasa lapar kita akan terobati setelah kita tahu bagaimana cara memasak yang cepat. Cara memasak yang cepat dipengaruhi oleh salah satunya tekanan, karena memasak yang cepat juga merupakan laju reaksi. Semakin cepat kita masak, maka laju reaksinya semakin besar. Karena memasak juga merupakan suatu reaksi kimia. Nah, kita lihat gambar 1, ini gambar 1, kita memasak tanpa menggunakan tutup. Ya. Gambar 2, nah ini memasak dengan menggunakan, gambar 2-nya di sini ya, tutup. Setelah masak dibuka tutupnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, bila kita menggunakan bahan yang sama, coba kita perhatikan ini bahannya sama ya dengan yang di sini, bahan yang sama, tempat yang sama, wajannya menggunakan kompor dengan merek yang sama juga, tetapi satu kita tutup, satu lagi kita buka, kita masak dalam waktu bersamaan. Kira-kira sayur yang cepat matang itu berada di panci yang mana? Yang terbuka kah yang ini? Atau yang terbuka atau yang tertutup? Nah, yang sering bantu orang tua masak di rumah udah tahu nih, yang mana yang paling cepat matangnya. Nah, pasti panci yang tertutup. Kenapa panci yang tertutup lebih cepat matang? Karena di panci yang tertutup, tekanannya lebih besar dibandingkan panci yang terbuka. Jadi panci yang terbuka itu tidak ada pembatas, sehingga volumenya menyebar kemana-mana. Jadi uapnya menyebar kemana-mana. Sedangkan untuk panci yang tertutup ada pembatas tutupnya. Ya, jadi volumenya mengecil di bagian panci saja. Nah, sehingga volume mengecil, tekanan akan menjadi besar. Kalau tekanan besar, maka gerakan partikelnya itu kan hanya terbatas satu tempat, sehingga tumbukannya akan semakin mudah terjadi. Jadi, bila tekanannya itu besar, maka volumenya mengecil, sehingga konsentrasinya menjadi besar. Nah, konsentrasi besar, jarak antara satu partikel dengan partikel lain semakin kecil, sehingga tumbukannya semakin mudah terjadi. Nah, sedangkan kalau tekanannya kecil, volumenya membesar, otomatis konsentrasinya menjadi kecil, sehingga jarak antar partikelnya itu menjadi lebih jauh, sehingga bergerak dengan kecepatannya sama, tidak akan menimbulkan tumbukan yang jumlahnya sama dengan yang konsentrasi besar. Oke, jadi sudah ada 4 ya faktor. Ada satu lagi nih, yang terakhir kita menggunakan atau melihat faktor terakhir itu ada katalis. Nah, ini juga gambar yang sangat enak juga ini ya. Nah, kalau tadi sop-sopan. Nah, ini adalah gambar gulai ya. Nah, gulai daging dengan sayur, ibu kurang tahu juga nih. Nah, jadi gambar ini juga meningkatkan selera makan kita nih. Nah, pada masa pandemi seperti ini, harusnya kita punya menu yang menggugah selera sehingga imun tubuh kita terjaga dengan baik. Anak-anak ibu di rumah juga jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi, buah sayur jangan dilupakan, karena menjaga imun itu bukan tugas orang lain, tapi tugas kita yang bisa membantu memutuskan dan mencegah virus corona ini di lingkungan kita. Jadi kalau kalian lihat apa beda gambar yang satu ini dengan gambar yang kedua? Sama-sama gulainya ya, sama-sama juga wadahnya. Bedanya satu tidak punya sendok, yang kedua ada punya sendok. Di sendok ini sebenarnya ada di dalam nih. Ya. Waktu memasak makanannya, yang satu dibiarkan seperti ini saja, sama-sama tidak ditutup ya, karena ini banyak biasanya. Kemudian yang ini sama juga dibiarkan tidak tertutup, tetapi dimasukkan sendok kembali. Nah, bila jumlah volume dari masakannya sama, punya wajan yang sama juga,
dimasak di kompor yang juga mereknya sama. Coba kita masak bersama-sama, kira-kira gambar mana, nah, ini masakan mana, ini masakan satu, ini masakan kedua, yang dimasak lebih cepat. Nah, ternyata kalau kita amati dalam kehidupan kita, gambar yang paling cepat masak, atau masakan yang paling cepat itu adalah masakan yang di dalamnya ini ada sendok. Nah, dalamnya ini ada sendok. Nah, kenapa dalamnya ada sendok cepat masak? Karena sendok di sini fungsinya sebagai katalis. Bagaimana sendok bekerja sebagai katalis di sini? Sendok itu adalah logam. Logam itu bersifat konduktor, jadi bisa mengantarkan panas. Jadi suhu di sini itu lebih stabil. Nah, di sini lebih stabil dibandingkan suhu yang di atas. Karena di sini ada yang percepat suhunya stabil yaitu sendok. Jadi sendok ini berfungsi sebagai katalis. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak katalis itu apa? Yang sudah tahu tadi benar jawabannya. Katalis adalah zat yang mempercepat terjadinya suatu reaksi, akan tetapi tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi kalau kita perhatikan, gula yang di gambar 1 dan gambar 2 rasanya tetap sama. Hanya waktu memasak di gambar 2 lebih cepat karena dia menggunakan katalis. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, katalis itu banyak kita dapat dalam industri-industri kimia. Bagaimana katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Nah, katalis ini mempercepat laju reaksi dengan meningkatkan energi kinetik dan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk dapat bereaksi. Semakin besar energi aktivasinya, maka semakin sulit zat itu untuk bereaksi. Nah, semakin kecil energi aktivasinya, maka semakin mudah zat itu bereaksi. Jadi, biar reaksinya berjalan mudah, maka kita harus menurunkan energi aktivasi. Nah, caranya dengan menggunakan katalis salah satunya. Nah, misalnya juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga terkadang sering memancing suatu reaksi itu dengan menggunakan katalis. Nah, selain memasak dengan menggunakan sendok, di pesta-pesta mungkin juga kalau memasak daging dalam skala besar, sering juga menggunakan bahan-bahan seperti ates, mungkin untuk mengempukkan daging, ada kedondong pagar untuk mengumpulkan daging. Nah, itu fungsinya juga sama seperti sendok ini, berfungsi sebagai katalis. Ingat, katalis itu dia ikut bereaksi, tetapi tidak mempengaruhi hasil reaksinya. Ya. Nah, jadi anak-anak ibu di rumah, kita sudah selesai melihat ada 5 faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia itu berlangsung. Nanti bila ada hal-hal yang belum paham dengan faktor-faktor ini, anak-anak ibu bisa menanyakan di Google Meet ya untuk diskusi pada hari ini. Sebelumnya ibu ingatkan, ibu di sini tim kimia itu berencana akan membuat suatu proyek lah ya untuk anak-anak ibu di rumah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Nah, kami sudah diposting nanti sama Bu Widya apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Ibu akan menjelaskan bagaimana proyek ini akan kita lakukan. Jadi kami berikan waktu sama kalian selama 2 minggu untuk membuat suatu video tentang faktor yang mempengaruhi laju. Kalian cukup mengambil 1 faktor saja yang harus kalian videokan. Tapi ingat, tidak boleh menggunakan contoh yang tadi. Ya, misalnya kalian mau mengambil contohnya faktor tentang suhu, jangan lagi membuat teh, karena teh tadi sudah kita jelaskan. Ya. Nah, jadi ambil salah satu faktor yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian buat videonya, ya. Kalian buat videonya, kemudian satu video itu dilakukan per kelompok. Satu kelompok maksimal 3 orang, tetapi satu kelompok itu tidak boleh bercampur daerahnya. Harus daerah yang sama. Kalau tidak menemukan kawan satu daerah, maka satu kelompok sendiri saja. Ya, karena tidak ada alasan
gara-gara tugas kimia kita harus bepergian, kita harus bergerombolan ke tempat-tempat tertentu. Tetap jaga kesehatan, semangat. Kalau perlu keluar harus menggunakan protokol kesehatan. Nanti yang kurang jelas tentang proyeknya boleh tanyakan juga di Google Meet. Untuk hari ini Ibu akhiri. Mohon maaf bila ada suara yang kurang jelas, kata-kata yang tidak tepat, tidak ada maksud untuk memutuskan informasi tentang pembelajaran ini. Ibu, Bu Yona, dan Bu Widya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.